Halo warga, apa kabar? Sehat ya? Hari ini saya akan bicara tentang Anies Baswedan. Karena berita yang satu ini jujur, saya bilang ini benar-benar membangkitkan emosi. Setiap kali ada masalah, setiap ada isu panas, selalu saja ada oknum yang dengan entengnya mengaitkan nama Anies Baswedan. Padahal Anies bukan pihak di dalam kasus itu. Anies nggak terlibat. Anies bahkan nggak ngomongin topik itu. Tapi apa yang terjadi di media sosial, beredar video editan, potongan-potongan wawancara yang katanya menunjukkan Anies mengatakan Roy Suryo harus membuktikan tuduhan terhadap Jokowi soal ijazah palsu. Ini serius. Sampai kapan hoax yang model begini terus membodohi rakyat 62 ini? Mereka yang menuduh saya yang harus membuktikan. Memang di mana-mana begitu, Bang, prinsipnya. Prinsipnya itu semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan. Dan memang itu harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya untuk memberikan penjelasan atas segala macam tuduhan. Video itu disebar dengan caption yang ya rada-rada lebay dan provokatif. Alhamdulillah, Abah Anies mulai sadar. Anies membela Roy Suryo. Anies kini tidak memihak Roy Suryo CS. Roy Suryo CS harus membuktikan ijazah palsu Jokowi. Masya Allah fitnahnya. Kedengaran sangat meyakinkan. Iya, masalahnya cuma satu. Itu video hoax, itu editan, itu manipulasi. Dan tim cek fakta dari Kompas turun tangan, mereka telusuri videonya, mereka cek isinya, wawancaranya, dan hasilnya tidak ada konten Anies dengan Andi F. Noya yang membahas soal tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi. Nah, saya ulangi, tidak ada. Yang ada adalah prinsip umum. Anies mengatakan siapapun yang melayangkan tuduhan harus bertanggung jawab. Harus membuktikan, itu prinsip standar dalam demokrasi. Itu prinsip dasar hukum, bukan bicara soal kasus ijazah palsu. Bukan bicara soal Roy Suryo, bukan bicara soal Jokowi. Pertanyaannya, lalu dari mana video narasi tersebut itu muncul? Nah, video itu ternyata potongan dari kanal YouTube Metro TV yang berjudul Anies tegaskan tidak korupsi di Formula E. Nah, jadi video itu tentang Formula E dipotong, ditambahin narasi, digiring, lalu di-framing, lalu disebar seolah-olah Anies ngomongin Roy Suryo dan ijazah palsunya Jokowi. Gila. Ini bukan lagi sekedar misinformasi, ini manipulasi, penyesatan, penggiringan opini. Sekali lagi saya tegaskan, itu video Formula E diubah jadi video ijazah palsu. Luar biasa, ngeditnya niat banget. Sampai kenyataan pun ikut dipaksa untuk percaya. Ini cara menusuk reputasi lawan. Ini strategi basi yang masih dipakai. Kalau tidak ada fakta ya bikin hoax. Yang lebih sakit lagi adalah bagaimana masyarakat terus dikasih sampah informasi seperti ini. Dan anehnya masih banyak rakyat 62 ini yang makan mentah-mentah isu yang seperti itu. Dan kenapa sih setiap masalah harus diseret ke Anies? Dan jujur, siapapun yang punya akal sehat harus marah. Karena reputasi orang dijatuhkan, masyarakat dibodohi. Beginilah cara politik bejat terus dibakar tanpa henti. Kita boleh beda pilihan, boleh beda politik,
Kita boleh beda tokoh, tapi jangan jadikan publik sebagai sasaran hoak. Dan siapapun yang menyebarkan video itu, ingat, menyesatkan publik itu adalah kejahatan informasi. Ini murni fitnah digital, bukan fakta jurnalistik. Dan sekali lagi, untuk mereka yang hobi seret-seret nama Anies di setiap isu, tolong hentikan. Kalau masalah A, kok yang diseret ke B. Kalau videonya tentang Formula E, kok ceritanya jadi ijazah palsu. Kalau wawancaranya tidak ada bahasan Roy Suryo, kok jadi seolah-olah ada Roy Suryo. Cukup sudah. Masyarakat Indonesia sudah terlalu sering jadi korban sampah informasi. Kebodohan seperti ini tidak layak dibiarkan untuk terus berkembang. Brutalnya begini, obsesi mengaitkan Anies ke setiap masalah menunjukkan bukan kecerdasan, tapi ketakutan. Ketika argumen tak cukup kuat, ya hoak jadi pelarian. Nah, ketika fakta tak memihak, manipulasi jadi strategi. Ketika lawan terlalu sulit untuk diserang secara intelektual, maka dibuatlah tuduhan palsu seperti ini. Dan mari jujur, hoak ini tidak hanya menyerang Anies. Hoak ini merendahkan kecerdasan masyarakat Indonesia. Karena dianggap gampang ditipu, gampang percaya, gampang digiring. Jika ingin menyerang, gunakan logika. Jika ingin mengkritik, gunakan data. Jika ingin berdebat, gunakan akal sehat. Karena publik tidak lagi terhibur oleh politik yang kelas abal-abal. Dan kepada pembuat berita palsu ini, lain kali kalau mau memfitnah, tolong minimal usahakan terlihat sedikit cerdas. Oke, terima kasih. Ini klarifikasi murni dari saya, bukan atas suruhan dari siapa-siapa, nggak ada. Ini murni, wallahi. Oke, thank you, terima kasih. Karena aku lagi kesel banget. Kesel kali udah melihat berita hal-hal yang beredar, ya rakyat terus dibodohi dengan berita-berita palsu. Setiap kali ada masalah, Anies harus disalahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.